Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Masih ganteng ke. Oh, saya pikir Bung Karno ya. Dulu ini Bung Karno kan ya? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang ya masih ya. Ya. Ini udah lama kan ini? Udah lama. Waktu sini dulu 10 tahun yang lalu kali ya? Iya. Mumpung belum ini, kita foto sebentar Mas Dali. 1, 2. Back chat, you burn all my energy. Back chat, criticizing all you see. Back chat, analyzing what I say. Back chat, and you always get your way. Oh yeah, see what you've done to me. Back chat, it's driving me insane. It's battle to the end, not your time will come again. Step back, you've got me on the rack. Twisting every word I say, when me up and get you away. That change I have of making no romance. If I'm ever going to win, have to get the last word in. Oh yeah, see what you've done to me. Dulu seperti Bung Karno jadi Sunan Kalijogo. Dulu percintaan, sekarang kebangsaan. Menjadi dewa sebatas hanya khayalan. Menjadi manusia sebuah perjuangan. Menjadi manusia sebuah perjuangan. Sahabat, sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan. Saya menerima tamu kali ini legend di bidang musik. Saya idola saya, ya, terutama lagu-lagunya yang kreatif ya. Dan siapa lagi kalau bukan Mas Ahmad Dhani? Iya. Ya, benar ya Mas. Dulu pakai pici, pakai baju putih, pin merah putih, mirip-mirip Bung Karno gitu. Apakah memang mengidolakan beliau? Sebenarnya dari kecil saya sering baca bukunya, tapi buku sebatas sisi humanisme ya. Apa bukunya misalnya? Ada Sarina, terus buku cerita tentang Soekarno yang ditulis oleh Guntur, putra pertamanya, Guntur, gitu ya, ya? ayahku, sahabatku. Jadi saya bacanya waktu itu masih sebatas Soekarno dari sisi humanisme. Oh, ya, humanismenya, bukan Soekarno sebagai pemikir politik waktu masih kecil ya. Jadi sehingga waktu SMA ya nggak ada tokoh lain yang saya idolakan selain Soekarno, karena sebenarnya simpel nggak sih, karena bintangnya sama-sama Gemini. Oh, gitu ya. Karena sama-sama Gemini, jadi alasannya alasan yang cemen sebenarnya, alasan alay. Waktu itu udah jadi alay gitu, alasannya alay. Tapi dulu pijil, tapi kemudian kok pakai sorjan, terus jadi mirip Sunan Kalijogo atau Pangeran Sambernyowo atau mungkin nggak? Dulu itu kan Soekarno itu kan dimarginalkan kan dulu itu. Dulu tuh waktu zaman Orde Baru, Soekarno tuh dimarginalkan, sehingga saya ingin mengingatkan sosok Soekarno gitu loh. Dimarginalkan ya? Dulu ya zamannya Orde Baru kan dimarginalkan. Lalu karena sekarang beda situasinya, ya beda lagi gitu. Kalau pakai baju-baju kayak Sunan gitu, itu sebenarnya itu bukan saya sih sebenarnya. Kadang-kadang itu orang selalu berpikir bahwa saya itu mastermind dari segala macam kostum, dari segala macam simbol. Itu orang suka salah paham gitu. Gitu. Padahal saya kadang-kadang cuma ngikut aja gitu loh. Kayak misalnya mungkin yang dimaksud Kak Seto mungkin video klip Kuldesak tahun 1999. Itu saya datang, kostumnya udah ada. Oh, waktu jadi itu udah tinggal pakai ya. Waktu itu sutradaranya namanya Jai. Dimas Subiakto. Oh iya. Dia sutradaranya. Jadi saya datang udah ada bajunya, tinggal pakai aja gitu loh. Gitu, terus ada adegan jalan di air segala macam, itu
totally not my idea. Semuanya 100% di video Kuldesak itu bukan ide saya gitu. Tapi orang selalu berpikir bahwa itu seolah-olah saya gitu. Jadi diinterpretasikan macam-macam gitu ya. Oke. Banyak termasuk dulu saya dituduh Yahudi gara-gara banyak lambang-lambang Yahudi di album Dewa. Padahal sudah jelas di situ yang bikin cover album siapa namanya gitu kan. Yang bikin video klip siapa namanya, saya nggak ikut-ikutan gitu. Termasuk yang terakhir nih yang agak lucu nih, waktu saya di kontrak iklan tahun 2016. Saya bikin iklan. Jadi semua timnya orang Malaysia semua. Sama lah tahun 2016 ketika saya datang, pakaiannya disiapin semua. Pakaiannya semua. Saya pokoknya nggak ikut-ikut apa di iklan itu, di iklan kopi itu. Terus tiba-tiba ada adegan di mana talent-talent lain, bukan saya ya, naik kuda bawa bendera Aroya, bawa bendera yang sekarang disebut bendera khilafah itu, atau disebut bendera HTI dan lain-lain. Padahal saya nggak ada urusan sama itu gitu loh. Apa dari awal memang nggak ada kontak komunikasi supaya jangan begini? Oh gitu. Nggak ada. Waktu itu juga nggak ada yang tahu, kan cuma bendera la ilaha illallah, cuma itu aja kan. Yang lagian sempat juga pakai apa? Belangkon tuh nggak, Bung Karno kan juga sempat pakai belangkon juga waktu itu kan? Kalau saya memang sedang mengangkat tren baju di tahun 1920-an. Itu jadi memang di Indonesia nggak ada. Itu lagi top itu ya. Jadi satu abad yang lalu ya. Ya, satu abad yang lalu itu 100 tahun yang lalu itu ada satu tren yang menurut saya bagus. Karena di Indonesia nggak ada yang pakai, ya saya yang pakai. Gitu. Sebenarnya filosofinya itu bukan hanya sekedar tren, tapi itu filosofi di mana saya pakai belangkon nih. Tapi jas saya jas Eropa. Oh, gitu. Jadi perpaduan. Beda sama orang yang pakai belangkon tanpa jas Eropa, gitu. Ini berapa waktu yang lalu baru keluar dari tahanan ya. Nah, perubahan secara fisik nggak ada perubahan. Gantengnya, senyumnya, segala macam, PD-nya masih tetap seperti dulu. Nah, tapi secara psikologis ada nggak perubahan? Kalau saya sih nggak ada ya, karena saya sadar itu kan cuman permainan politik aja. Saya di penjara karena pilpres. Jadi kalau dilihat vonisnya juga vonis mengada-ada gitu ya. Jadi ya ini sebuah permainan yang kita mainkan aja. Jadi tetap tegar, tetap menghadapi dengan namanya gitu permainan ya, kalah ya udah gitu kan. Di penjara ya udah gitu kan. Saya pernah juga membaca pendapat dari salah satu putranya Mas Dhani, Mas Dul ya. Nah, itu bahwa dikatakan bahwa ayahku di penjara bukan karena kriminal, bukan karena pencuri, bukan draft, bukan karena pelecehan dan sebagainya. Jadi tegasnya lebih karena apa menurut Mas Dhani? Ya karena saya nggak boleh ikut pilpres aja. Gitu ya. Iya. Jadi apa? Ada semacam apa? Ketakutan. Ahmad Dhani akan bikin berbahaya. Ya. Oh gitu ya. Nah, perasaan Mas Dhani sekarang ini kalau dengan pengalaman itu terhadap hukum gimana? Pandangan? Justru saya semakin firm. Saya pikir pendapat orang-orang soal hukum di Indonesia itu waktu itu kan saya pikir ya hanya sebatas konon katanya ya. Tapi semenjak saya masuk ke penjara selama 11 bulan, disitulah saya banyak tahu bahwa ternyata memang hukum di Indonesia itu memang butuh banyak perbaikan yang serius, gitu ya. Jadi 11 bulan ya waktu itu 11 ya? 11 bulan ya. Itu semua full di Medaeng waktu itu? 3 bulan di Medaeng. Oh 3 bulan ya? Saya sempat janji mau nengok waktu itu, nggak sempat udah. 6 bulan di Cipinang. Jadi memang, ya kalau ada yang serius mau memperbaiki hukum di Indonesia, ya sebaiknya tanya sama orang yang pernah di penjara. Karena, gitu ya? Karena saya langsung bersentuhan dengan mereka-mereka yang menjadi korban daripada mafia hukum lah, gitu. Jadi inti kalau ditanya mafia hukum ada atau enggak, ya ada. Ada ya. Dan inti perbaikannya gimana?
yang apa yang harus dilakukan? Kalau kata saya sih, dulu kan korupsi kan dibuat sebuah badan yang namanya KPK. Dulu kan nggak ada KPK. Iya, iya. Ya kan? Makanya dibuat badan sebuah KPK karena korupsi dianggap extraordinary crime. Ya. Ya kan? Nah, menurut saya penyalahgunaan jabatan penegak hukum menurut saya itu juga extraordinary crime. Jadi harus dibuat satu badan khusus untuk itu. Badan khusus untuk Untuk itu, ya? penegakan hukum kepada mereka yang menyalahgunakan jabatannya. Gitu. Oke. Jadi kalau KPK itu mengawasi korupsi, Iya, iya. nah, badan yang udah ada di otak saya itu namanya KPH, Komisi Penegakan Hukum. Ini mengawasi polisi, jaksa, hakim. Itu belum ada. Iya, iya, Nah, iya. jadi kalau mau beres hukum di Indonesia harus ada itu. Baik, saya lihat Mas Dhani itu kreatif ya, penuh ide-ide, ingin ada perbaikan, perubahan, dan cukup menguasai bidang politik sekarang ini. Kalau misalnya tiba-tiba ditawarkan jadi menteri, itu apa kira-kira yang paling diminati atau menurut Mas Dhani paling cocok begitu? Ya kalau untuk awal-awal ya mungkin ya, kalau untuk awal-awalan mungkin Menteri Pariwisata lah. Pariwisata, Iya. kenapa? Ya untuk apa? Warming up, Exercise, ya. untuk exercise Oh, kan, ya kan? exercise, ya. Jangan yang berat-berat dulu, exercise. Oke, Ya. oke. Nah, tapi pada waktu apa ya dalam masa Ini namanya udah travel loh ya kan? oh iya, iya. Iya, jadi Jenderal Sudirman. Nah, saya juga ingat ini Jenderal Sudirman. Lalu waktu itu saya melihat di Instagram Mas Dhani juga sering foto bersama dengan anggota TNI ya. Apa memang ada keinginan yang terpendam untuk menjadi tentara? Sebenarnya enggak sih sebenarnya. Iya, gimana? Kebetulan aja sih kebetulan aja kakek saya kan juga TNI. Kakek ya? Ya, kakek saya TNI Angkatan Darat. Iya, 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 iya. Ya, kebetulan dia suka dari SMA saya suka berbau militer gitu. Oh. Jadi ternyata saya malah punya foto saya waktu SMA pakai celana doreng. Oh ya. Jadi- SMA waktu itu ya. Jadi pakai celana doreng itu ternyata bukan waktu saya di Dewa ternyata. Ternyata saya waktu SMA udah pakai celana doreng ternyata. Iya, Saya iya, sudah lupa sih dapat di mana gitu ya. Tapi ternyata emang udah pakai celana doreng. Jadi emang suka berbau militer gitu. Gitu ya. Nah, berbau militer, berbau tentara nih, saya belum menemukan. Kalau lagu polisi kan banyak, lagu mengenai tentara untuk anak-anak nggak ada ya. Mungkin lagu Seorang Kapiten. Kita nyanyikan lagu itu deh, supaya lebih santai. Aku seorang kapiten, aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten. Sekarang Mas Dhani sendiri. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten. Sukses terus, Caller Eddie. Nggak ingin kan melanjutkan karir kakek ya, atau Iya. kakek ya, Kakek. mungkin nanti apakah putranya atau cucu atau apa, nggak ingin, Mungkin aja. mungkin suatu aja saat. ya. Artinya rupanya tetap ada darah militer ya di keluarganya Mas Dhani ya.
Nah, pada waktu kasus waktu itu sempat ditangkap polisi dan sebagainya itu bagaimana menjelaskan kepada anak-anak dan atau reaksi anak-anak bagaimana saat itu? Kalau anak-anak kan udah besar ya. Iya. Kalau anak kayak dulu waktu saya pertama kali diciduk sama polisi itu saya waktu 212 itu di hotel Saripan Pasifik ya. Oh, diambilnya waktu Saya itu. diciduk jam 4 pagi. Kebetulan pas saya sekamar sama Dul. Oh iya. Jadi waktu itu Dul umurnya 16 tahun waktu itu. Iya, iya, iya. Dia melihat ayahnya diciduk sama polisi, diborgol sama polisi. Ya itu Dul menyaksikan sendiri dan menurut saya itu buat Dul itu pengalaman yang mahal buat Dul itu. Iya, iya, iya. Apa reaksi dia waktu itu? Artinya memberontak atau apa dan bagaimana cara Mas Dhani mungkin menenangkan begitu? Ya mungkin saya sih udah kasih tahu waktu pertama kali pintu diketok itu saya udah bilang sama Dul ini kayaknya ada polisi mau nangkep ayah. Dul masih bengong aja jam 4 pagi dia. Masih umur 16 tahun. Terus yang agak susah itu yang agak traumatik itu Safia yang kecil. Oh itu ada juga atau Enggak waktu saya mendengar, masuk ya? penjara 2019. Safia agak trauma dia. Dia trauma. Sampai waktu itu saya ajak jenguk teman saya di Cipinang, dia nggak mau. Oh. Trauma dia. Umur berapa waktu itu, Safia? Safia 1 tahun, 8 tahun dong. Oh, udah besar. Waktu 8 saya tahun. di Iya. Cipinang kan dia udah 8 tahun. Sekarang 9 tahun. Oh, sempat trauma waktu itu ya? Sampai sekarang. Oh. Sampai sekarang. Jadi kayak nggak bisa pergi jauh dari saya gitu. Oh, ya. Ya, artinya tetap dijalin komunikasi pada waktu di sana itu. Tapi nggak sempat bisa komunikasi. Bisa kan di penjara bisa jenguk. Iya, Nggak ada masalah sih buat saya. Buat saya pengalaman itu pengalaman mahal buat anak-anak buat saya. Iya. Karena mereka tidak mendengar sebuah opini dari luar ya. Konon katanya mereka mengalami sendiri bagaimana ayahnya berjuang untuk mengatakan kebenaran gitu. Meskipun harus masuk penjara gitu. Tapi semua bukan hanya Dul, mungkin kakak yang Al, Iyalah, segala sama. macam juga Sama. semua ya. Dan tetap bisa komunikasi terus. Ya? Bisa. Artinya ada tetap memberikan pesan-pesan dan sebagainya begitu. Dan mereka apakah ada perasaan misalnya aduh kenapa nggak di musik saja kok langsung aktif di politik misalnya begitu, ada nggak mungkin suara dari anak-anak itu? Ada juga ya. Nah, Mas Dhani bagaimana menjelaskannya? Ya saya jelaskan ya itu kan passion ya. Passion, bahwa yang namanya passion itu kita nggak bisa menolak gitu loh. Iya. Sama saat waktu gitu. saya lulus SMA, passion saya main musik. Disuruh kuliah ya nggak enak lah. Ya kan? Gitu ya. Kalau udah passion ya passion. Gitu. Akhirnya bisa mengerti ya. Mereka suatu saat akan mengerti. Ya. Mereka kan juga mereka tuh kan keturunannya Cokroaminoto kan, ibunya mereka kan keturunan Cokroaminoto. Saya yakin mereka akan politik pada saatnya gitu. Pada waktunya mereka akan politik. Nggak mungkin nggak. Mungkin seperti Bung Karno waktu muda kan juga terus mengikuti Pak Haji Omar Said Cokroaminoto belajar memperdalam gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu. Ya kalau sekarang mungkin belum, tapi kan darah itu ada gitu. Nah, sekian bulan di penjara berat nggak buat Mas Dhani? Ya kalau buat orang biasa mungkin nggak berat ya. Kalau buat saya yang biasa hidup dengan fasilitas VVIP ya berat. Gitu ya? Ya kan? Kan bandingannya kan nggak bisa seperti aktivis misalnya anak mahasiswa aktivis masuk penjara. Ya biasa lah gitu buat mereka kan. Mereka kan biasa hidup seperti itu loh. Kalau saya kan biasa hidup enak ya. dengan VVIP kan. Ya berat ya, tapi ya jalanin aja. Nggak, artinya itu tidak akan membuat semacam kapok atau aduh udah balik ke musik lagi yang serba VIP terus, enggak ya? Enggak lah, justru itu malah justru menurut saya itulah turning point bahwa memang saya harus di politik. Iya. Jadi penjara itu adalah tanda dari Tuhan bahwa kamu harus di politik. Gitu. Begitu ya, malah judul penguatan semacam itu. Iya. Ya? Nah, pada waktu pertama kali berpisah dan sebenarnya ada gambaran nggak berapa lama begitu
Saya sih nggak terlalu mikirin ya. Saya nggak terlalu mikirin. Tapi yang nggak kuat emang istri saya sama mama saya yang nggak kuat. Oh, mama juga sangat ini sekali, Iya. terpukul juga ya. Jadi cukup berat, cukup lama 11 bulan. Mungkin kita jadi ingat lagunya Cooper Kita Akan Lama itu ya. Waduh. Criticizing all you see, analyzing what I say, and you always get your way. Yes, you do, baby. Yes, you do, baby. Backchat. Go for it, baby. Backchat.